Dua orang buronan Interpol asal Rusia yang sempat kabur dari imigrasi Bali berhasil ditangkap setelah bersembunyi selama 13 hari. Buronan Interpol Andrei Kovalenka alias Andrew Ayer dan pasangannya asal Rusia berhasil ditangkap polisi bersama imigrasi. Keduanya ditangkap di salah satu villa di kawasan Uma Alas, Kuta Utara, Badung tanpa perlawanan. Andrei Kovalenka alias Andrew Ayer jadi buronan Interpol berdasarkan red notice dari kepolisian Rusia karena terlibat kejahatan kasus narkoba. Proses pengejaran pencarian kedua orang DPO tersebut, kantor imigrasi kelas 1 Ngurah Rai mengerahkan seluruh jajarannya untuk melakukan pencarian di seluruh wilayah Bali, di perbatasan-perbatasan atau perlintasan-perlintasan untuk mencegah kedua orang DPO tersebut melarikan diri keluar dari Bali, dan secara intens aktif melakukan koordinasi Polri, TNI, instansi terkait untuk pencarian keberadaan DPO tersebut. Sebelumnya, dua buronan sempat kabur dari tahanan imigrasi sekitar 2 pekan lalu. Imigrasi Bali menyatakan pasangan Andrei berperan penting atas upaya keduanya kabur dari imigrasi. Eka Ternatru Hina ini adalah sebetulnya dia adalah pasangan, ya, pasangan belum suami istri, pasangan di mana dia berperan menyiapkan, merencanakan untuk proses kaburnya. Jadi kalau sering kita bicarakan di dalam proses kejadian tindak pidana, dia yang menggambar situasi di imigrasi sehingga dia bisa membawa lari dan lain sebagainya. Lebih lengkap terkait penangkapan buronan Interpol asal Rusia yang sempat kabur dari imigrasi, kita akan bergabung dengan Jamaruli Manihuruk, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali. Selamat sore, Pak Jamaruli. Sore, Mbak Cindy. Jadi Pak Jamaruli, kami ingin tahu kronologi penangkapannya seperti apa pada saat itu? Ya, terima kasih. Kami selama kurang lebih 13 hari berkoordinasi dengan Mabes Polri, Polda Bali untuk mengikuti dan melaksanakan penyelidikan terhadap keberadaan yang bersangkutan. Memang ketika lari tanggal 11 Februari, saat itu juga kami langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencari bersangkutan. Setiap tempat keluar dari Bali itu kami jaga, Gilimanuk, Padang Bae, termasuk Benoa kami jaga semua. Jadi pencarian memang cukup lama. Hampir semua tempat kami selidiki, termasuk bekerja sama dengan seluruh masyarakat yang ada di Bali. Nah, itu memang pekerjaan yang cukup sulit ya, mencari orang yang kita tidak tahu di mana keberadaannya. Jadi sejak kabur pun memang kaburnya ini cukup melelahkan buat kami, dan itu puji Tuhan akhirnya yang bersangkutan bisa kami tangkap tadi malam. Tadi malam kami bergerak sekitar jam 10 malam ke suatu lokasi di daerah Canggu. Ya. Pada lokasi yang pertama yang diberitahukan, ternyata yang bersangkutan sudah pindah dari tempat tersebut. Sempat menginap beberapa hari di sana, kemudian dilanjutkan ke villa yang kedua. Nah, di sanalah yang bersangkutan bisa ditangkap tanpa perlawanan. Tanpa perlawanan sama sekali. Disebutkan bahwa pasangan Andrei ini punya peran penting dari kaburnya Andrei di tahanan imigrasi. Jadi perannya seperti apa, Pak Jamaruli? Itu Eka Ternatru itu memang pasangannya ketika datang ke kantor imigrasi seolah-olah akan memberikan makanan untuk yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan sempat keluar, ditunggu-tunggu, akhirnya mungkin ini suatu pemetaan yang dilakukan oleh pasangannya ini, kira-kira lewat pintu mana keluar dan harus berlari kemana. Kemungkinannya seperti itu yang peran dari pasangannya. Sehingga yang bersangkutan ya dengan sendirinya bisa melakukan kemana dia harus pergi. Dan lari kemana pun kelihatan sebenarnya. Itu pemetaan dilakukan oleh teman perempuannya tersebut sehingga pelarian yang dilakukan sangat lebih lancar.
Oke, kalau kita melihat CCTV ketika Andre kabur dari tahanan imigrasi terlihat jelas di situ juga ada orang-orang dan dia mencurigakan sekali gerak-geriknya. Sebenarnya bagaimana penjagaan saat itu di tahanan imigrasi hingga dia bisa kabur, Pak Jamaruli? Penjagaan sebenarnya cukup bagus. Ini kan hal yang bagi kami itu melakukan pemeriksaan di suatu ruangan sudah hal yang biasa sebenarnya. Cuma pada saat itu karena ada tahanan yang lain juga sedang kami periksa sehingga petugas konsentrasinya terpecah. Oke. Tidak hanya kepada yang bersangkutan ini. Karena pada saat yang bersamaan ada juga tahanan lain yang harus kami deportasi pada saat yang bersamaan. Kecolongan artinya Pak Jamaruli? Ya bisa jadi seperti itu. Jadi setelah ada peristiwa seperti ini apa yang diperbaiki dari imigrasi Bali terkait dengan kaburnya Andre? Meskipun akhirnya ditangkap. Sudah memberikan arahan kepada semua staf yang ada di Bali, bukan hanya di Ngurah Rai, tapi seluruh staf pegawai yang ada di imigrasi kami arahkan agar benar-benar melaksanakan penanganan terhadap tahanan atau DTN imigrasi sesuai dengan SOP. Jadi SOP itu sudah ada. Sebenarnya juga mereka melakukan itu, tapi ya namanya penjagaan orang sudah bermaksud kabur ya dengan segala cara dimanfaatkan. Ini kaburnya beberapa hari ya, Pak Jamaruli ya? Sekitar 13 hari. 13 hari. Kaburnya itu tanggal 11, ya tertangkap tadi malam, ya 13 hari. Oke, sebenarnya Andre ini disebut-sebut sebagai buronan Interpol, Pak Jamaruli. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami, apa kasus yang menjerat Andre hingga akhirnya ia menjadi buronan Interpol yang ditahan di imigrasi? Buronan Interpol memang karena yang bersangkutan adalah kelihatannya memang bandar narkoba. Bandar besar. Sehingga dari pemerintah Rusia pun mencari yang bersangkutan. Mungkin di Rusianya sudah kabur dari sana, akhirnya masuk dalam red notice. Dan yang bersangkutan sempat bersembunyi di Bali. Itu sebenarnya sudah masuk tahanan di, yang bersangkutan juga masuk menjadi DTN imigrasi karena lepas dari lembaga pemasyarakatan. Oke, dia juga diburu oleh FBI, Pak Jamaruli? FBI tidak ada informasi sama kami seperti itu. Oke, hanya Interpol ya. Sebesar apa sebenarnya kasus narkoba yang kemudian menjerat Andre ini dan ditetapkan sebagai buronan Interpol? Dan seberapa berbahayanya dia? Rusia yang tahu kalau soal itu. Karena Interpol Rusia yang mencari. Makanya ini kan segera kita pulangkan ke Rusia sehingga yang bersangkutan bisa menjalani hukuman di Rusia. Andre ini kan buronan Interpol, tapi bagaimana dia bisa masuk ke Bali? Bagaimana imigrasi bisa meloloskan dia sampai ke Bali, Pak Jamaruli? Saat itu kan belum masuk. Ketika masuk ke Indonesia belum menjadi buronan Interpol. Setelah melarikan diri sampai ke Bali ya kemungkinan namanya dimasukkan dalam red notice. Jadi ketika masuk ke Bali dia belum berstatus sebagai buronan Interpol? Belum. Setelah tertangkap, begitu juga dengan pasangannya, apa yang kemudian akan dilakukan imigrasi dan juga polisi karena mengingat statusnya sebagai buronan Interpol? Segera kita kembalikan ke negaranya, kita deportasi. Segera? Itu yang, iya. Mulai kapan itu, Pak Jamaruli? Tapi memang ini juga kenapa sempat kabur, karena kita berkoordinasi dengan perwakilannya, kedutaannya, ini cukup hasil koordinasi kami paling cepat 2 minggu. Ini membuat waktu yang agak panjang sebenarnya. Keinginan kami secepat mungkin agar dipulangkan. Kami berkeinginan sebisa mungkin hari ini atau besok dipulangkan, tapi tidak memungkinkan karena kami menunggu paspor dari perwakilannya yang ada di Jakarta agar mengeluarkan surat jalan dia untuk kembali ke negaranya. Oke, selama waktu menunggu deportasi 2 minggu ini akan ditempatkan di mana Andre dan juga pasangannya? Apakah ditahan di imigrasi lagi atau ada kerjasama dengan pihak kepolisian? Saya berencana akan menempatkan yang bersangkutan di rumah tahanan Gianyar. Rutan Gianyar, artinya bekerja dengan Kanwil Kumham ya? Iya, itu kebetulan sama-sama di bawah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kami tempatkan di sana karena akan lebih aman. Oke, ada pengamanan khusus karena ada pengalaman dia kabur dari tahanan imigrasi? Pasti ada pengalaman. Dan hal yang sama juga sebelumnya kami juga punya buronan Interpol yaitu Markus Bim yang kami deportasi sekitar 2 minggu yang lalu. Itu juga sebenarnya kami tempatkan di Rutan Gianyar.
Cuma sebelum itu ketika si Andrew ini keluar dari tahanan, kami masukkan di Baik. harapan kami cepat bisa dideportasi. Tapi kami tunggu-tunggu surat perjalanannya kembali ke negaranya itu tidak cepat, cukup Baik. lama. Nah, Oke. itu yang membuat yang bersangkutan mungkin mempunyai rencana untuk kabur. Mhm. Ketika kami akan pindahkan, ya digunakan kesempatan itu. Baik.